Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama berkumpul seperti biasanya, yaitu dalam kegiatan wirid mingguan yang pada hari ini tepatnya di rumah Ibu Nur Hayati. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita ini maka bertambah eratlah silaturahmi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah, ibu ahli bait keluarga yang berbahagia. Di sini kami ingin menjelaskan itu tentang namimah. Tahu namimah ibu-ibu? Ada nggak ibu-ibu mengenal namimah? Kalau belum kita kenal, hari ini akan saya perkenalkan. Namimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dosanya sangat besar. Namimah itu bukan orang, tapi perbuatan. Beda dengan ghibah. Kalau ghibah menceritakan orang, nyata orangnya itu baru diceritakan. Dan juga ada fitnah. Fitnah itu orang yang diburuk-burukkan. Itu. Tapi kalau namimah ini orang yang mengadu domba. Jadi orang yang mengadu domba itu dinamakan namimah. Namimah memiliki makna adu domba dalam Islam. Perbuatan ini dilarang dan termasuk golongan perbuatan haram. Jadi alangkah buruknya namimah itu ya Bu. Namanya bagus namimah, tapi perbuatannya itu perbuatan yang haram. Jadi perbuatan namimah dapat mengundang dampak buruk dan dapat memutus tali persaudaraan. Tidak Bu. Kalau udah ada yang ngadu domba itu ada orang yang bisa putus tali saudaranya. Mengutip buku fikih 4 mazhab jilid 6 oleh Syekh Abdurrahman Al-Juzairi disebutkan namimah termasuk dosa perbuatan, yaitu dosa besar. Perbuatan ini dapat menyeret pelakunya masuk ke dalam neraka dan mengharamkannya dari kenikmatan surga. Begitu besarnya dosa namimah tersebut. Jadi namimah disebut sebagai perbuatan yang haram dan yang menghancurkan kebaikan. Pengertian namimah yaitu adu domba. Jadi kalau ada orang asik mengadu domba, di sini nanti ceritanya baik pula, lain pula di sana nanti itu mengadu itu. Itu orang seperti itu beda dengan orang menggibah Bu. Kalau orang menggibah itu nyata dia memburukkan orang. Mungkin ada yang lewat, nampak buruknya langsung disebut, itu namanya menggibah. Tapi kalau namimah ini beda. Dia berjalan ke kelompok satu ke kelompok yang lain. Nanti dia membawa cerita-cerita yang merusak orang. Dia baik tuh perbuatannya, itu bentuknya dia kayak orang baik. Di sini baik pula dia, di sana tadi baik pula dia. Tapi dia mengadu orang, bisa orang itu putus tali persaudaraannya. Itu dinamakan namimah. Jadi namimah ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan diharamkan bagi mereka yang namimah itu masuk ke dalam surganya Allah. Namimah diartikan sebagai untuk orang yang menukil ucapan orang lain kepada orang yang dituju. Dari ucapan tersebut, Imam Nawawi juga menjabarkan hakikat namimah tersebut, yaitu membuka rahasia dan menyingkap tutup dari apa yang tidak disukai
untuk dibuka. Jadi dia senang kalau ada rahasia-rahasia yang tertutup, dia senang, enak dia membukanya, suka dia mencari-cari cara mencukil congkelnya itu Bu. Nanti saat sudah dapat dia cerita itu, nanti dibawanya ke kelompok yang satu, atau mungkin saudaranya, atau mungkin temannya. Jadi rusak hubungan orang itu. Itulah artinya namimah. Jadi sebaiknya kita harus diam dari semua perbuatan tersebut. Nah, misalnya kita ada orang yang ceritanya tentang keluarganya atau tentang anaknya. Kalau kita tidak seperti namimah tersebut, kita tentu tidak mau mencongkel. Jadi nanti disampaikan pula lagi. Nanti ada tetangganya bentuknya baik, tapi seperti itu kerjanya. Jadi rusak jadinya kita Itu perbuatan itu sekali-kali janganlah kita buat, karena itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu semua, kalau di wirid ini kan kita banyak juga kelompok wirid di Lalang Kabung ini kan ada wirid Melayu, ada wirid Jumat, ada wirid Rabu. Yang walaupun sebanyak apa kelompok yang kita ikuti, janganlah kita bersifat seperti sifatnya namimah tersebut. Karena kalaupun iya, apa pula pedulinya? Tidak ada urusannya. Nah, jadi daripada kita yang masuk neraka, mending kita diam. Tak bisa kita menyampaikan, karena tidak penting. Kecuali pesan ceritanya itu membuat manfaat bagi kita. Kalau kita memberikan manfaat, menceritakan orang itu, itu bagus Jangan kita memburukkan. Mungkin ada kawan kita tuh lagi menceritakan, tapi kita buat cerita itu jadi bagus lagi, karena kita tidak mau bertambah jelek cerita. Kan ada pula nih kawan menceritakan, ditambah lagi nanti berapi. Jangan seperti itu Kalau bisa kita kalau disebutnya iya kemarin dia begini mungkin dia lagi silap, lagi hilaf, itu biasa, akan baik lagi ceritanya. Nggak bisa bertambah. Mungkin orang seperti itu bosan dengan orang yang seperti itu juga, karena ceritanya tak berlanjut. Nah, jadi kalau seperti itu yang bagus kita lakukan. Jangan kita menambah atau mengadu-ngadu domba. Apa masalah di sini dia dombakan ke kelompok yang lain. Jadi dalam Al-Quran juga Allah SWT berfirman tentang namimah tersebut. Itu dalam surat Al-Qalam ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kullu halafin mahin. Hammazim masya'im binamim. Artinya, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Nah, jadi kita jangan patuhi dia. Kalau ada orang yang seperti itu sifatnya, kita jangan patuh Mungkin karena dia memang orangnya cantik, atau orangnya ada pengaruh ke kita, kita udah tertarik pula menambah lagi. Tapi dilarang oleh Allah, jangan kita patuhi orang seperti itu. Apalagi orang yang suka bersumpah itu kan ada juga kan sifatnya demi Allah. Itu udah bersumpah namanya, udah membuat nama Allah dia. Dan juga artinya yang ayat 11, suka mencela yang kian kemari menyebar fitnah. Jadi jangan kita suka dengan orang seperti itu. Mungkin dia akan bosan sendiri dengan perbuatannya jika orang tidak suka dengan dia. Tapi kebanyakannya orang suka pula dengan orang seperti itu. Makanya lah terjadi anima tersebut, namimah tersebut. Jadi kalau kita mau bagus, mau baik hubungan, tidak merusak hubungan orang, maka kita jauhkanlah daripada sifat namimah tersebut.
Firman Allah juga ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijamalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, jadi kalau ada keluarga kita atau kawan-kawan kita, kawan akrab apalagi Bu, membawa berita yang kurang jelas bagi kita, kita harus teliti. Jangan kita langsung saja, apalagi zaman sekarang kan Bu, di media ini ada di dalam Facebook itu beritanya kurang jelas, kita perpanjang pula lagi balasnya. Itu bertanya lagi orang satu, nah dipanjangkan lagi. Nah itu nggak boleh, karena itu sifat yang tidak dibolehkan oleh Allah SWT, termasuk sifat yang dilarang. Jadi kalau ada seperti itu, mungkin orang seperti itu akan bosan jika kita tidak mau mematuhinya. Jadi cobalah kita, kalau ada yang seperti itu jangan dilayani. Nah, dibawa cerita lain. Mungkin banyak cerita yang harus diceritakan. Apalagi kita satu kampung ini ada aja yang mau diceritakan. Mungkin tentang limbah RPP, baunya setiap pagi. Itu tidak apa-apa kita cerita, iya kami memang bau juga. Itu kan memang iya bau. Tapi kita tidak mengadu domba. Tapi kalau kita mengadu domba pula, itu yang menjadi kita berdosa. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nah, jadi memang mengadu domba itu merusak ya Bu ya. Kalau adalah di sekitar kita ini, maka banyak yang akan rusak karena kerjanya seperti itu. Jadi kerjaan itu tidak ada gajinya, tapi senang di hatinya saja. Orang rusak dia ketawa. Itulah orang mengadu domba itu. Jadi perbuatan namimah juga dapat membawa pelakunya masuk ke dalam golongan orang yang zalim. Jadi termasuklah dia orang yang zalim yang akan dijebloskan oleh Allah ke neraka. Nah, maka mudah-mudahan kita dalam perwiritan uswatun hasanah ini tidak ada yang sifatnya seperti itu. Dan dah lama kita ya Bu ya dalam persatuan ini, insya Allah tidak ada seperti itu. Yang mudah-mudahan jangan. Tapi kalau ada, jangan kita layani dan jangan kita patuhi supaya tidak berkelanjutan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan juga Allah akan membalas orang yang berbuat namimah akan mendapat siksa kubur. Nah, jadi udah masuk neraka disiksa pula dulu di kubur. Kita kan masuk kubur dulu Bu, baru nanti masuk ke neraka kalau kita masuk neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga ya Bu ya. Jadi dalam sebuah cerita Rasulullah SAW, beliau berjalan melewati dua kuburan. Dan Rasul mendengar orang berada di dalam kubur itu sedang disiksa. Ini cerita Rasulullah nih Bu. Mereka mendengar orang disiksa itu, mereka disiksa bukan karena melakukan dosa besar yang lain, tapi yang pertama dia suka berbuat namimah. Karena namimah memang dosa besar, dosa yang bisa memasukkan ke dalam neraka. Dan yang kedua, orang itu disiksa karena pernah bersuci setelah kencing. Jadi Bu, kalau tidak pernah bersuci setelah kencing, kita juga disiksa dalam kubur. Kira-kira bersuci dengan itu sama nggak Bu? Bersuci cebok sama nggak Bu?
Kalau bersuci itu kan menyucikan, berarti tidak sama Bu. Tahu niat bersuci Bu? Kita baca sama-sama Bu. Doa apa? Niat kita bersuci, cebok. Ada tuh niatnya Bu. Nawaitu istinja minal ghaiti wal bauli fardan alayya lillahi ta'ala. Nah, sengaja aku bersuci karena Allah lillahi ta'ala. Itu bersuci Bu. Jadi setelah kencing itu ibu-ibu, mohonlah kita bersuci, jangan cebok aja. Nah, walaupun airnya sedikit, tapi karena bersuci maka sucilah kita. Nggak harus airnya 1 ember tapi nggak bersuci, itu cuma cebok. Jadi itu juga membuat kita dapat siksa di dalam kubur. Rupanya itu juga bisa kita amalkan supaya kita tidak dapat siksa kubur. Jadi karena tidak sholat aja dapat siksa Bu. Nah, jadi biasakanlah setiap kencing baca niat bersuci. Nawaitu istinja minal ghaiti wal bauli lillahi ta'ala. Enggak dapat juga. Sengaja aku bersuci karena Allah lillahi ta'ala. Udah, suci itu. Bahasa Indonesia aja boleh. Yang penting niat kita udah bersuci. Itu juga salah satu siksa kubur dari Allah karena tidak bersuci setelah kencing. Kadang-kadang kita memang silap ya Bu ya. Apalagi dalam perjalanan. Air pakai air aqua pula kan Bu. Nah, orang mau pergi lagi, nanti takut tinggal. Padahal niatnya itu di hati pun bisa. Sengaja aku bersuci karena Allah. Di dalam hati aja pun nggak harus bisik-bisik gitu loh Bu. Yang penting niat udah ada. Cebokkan air itu. Itu salah satu menghindari dari siksa kubur. Nah, dari hadis dari Muslim. Mungkin itu saja yang ada di siang hari ini. Mudah-mudahan dapat dapat kita dan kita terapkan kehidupan kita. Kita mudah tersebut maka kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dirahmati Allah dan dari sifat tersebut sifat itu sangat benci Allah dan dilarang, maka sifat itu kita diharamkan menikmati. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.